tugas penyidik selanjutnya sesuai dengan due process of law adalah bahwa penyidik ini akan saya ulangi. Iya, silakan Bu. Jadi sebetulnya pada tingkat lidik ke sidik nanti penyidik ini akan ada surat perintah penyidikan. Kemudian penyidik melakukan penyidikan. Nah, kalau melihat selain KUHP, dalam kepolisian sendiri adanya peraturan Perkap nomor 5 tahun 2019. Nah, apa saja yang harus ada di dalam Perkap tersebut itu disebutkan. Baik. Antaranya, mohon izin supaya tidak keliru, saya akan bacakan dari Perkapnya itu sendiri ya. Karena dalam Perkap tersebut disebutkan kegiatan penyelidikan di pasal 10 dari Perkap nomor 6 tahun 2019, kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barbu, penghentian penyidikan. Nah, ini terkait dengan proses pasal 10 ini, kegiatan penyidikan, yaitu pada huruf A itu dalam hal belum ditemukan tersangkanya, maka dapat dilakukan penyelidikan untuk ditemukan tersangkanya. Demikian. Kemudian ketika penyidik sudah mendapatkan surat perintah penyidikan, maka harus mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan. Baik. Kepada penuntut umum, kemudian terlapor maupun pelapor. Nah, ini pun juga diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Mohon izin supaya tidak keliru, saya akan sebutkan di dalam pasal 14 SPDP surat perintah dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor atau korban dan terlapor. Baik. Dan kalau jika penyidik lalai atau tidak dengan sengaja mengirimkan SPDP, apakah ada konsekuensinya, Bu? Sebetulnya kalau ini kan bicara masalah administrasi. Baik. Jadi secara formil kami katakan cacat formil. Baik, makasih, Bu. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk surat penetapan tersangka atau tidak? Sebetulnya ini bicara secara keseluruhan tentang proses beracara dalam acara formil adalah mengenai kelengkapan berkas. Baik. Nah, ketika ada berkas ataupun ketentuan yang tidak dipenuhi sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan, itu maka secara administrasi cacat formil. Baik, makasih Bu. Nah, tadi Ibu bilang kalau sudah dianggap lengkap, maka penyidikan selesai, maka sudah ada penetapan tersangka. Dan setelah penetapan tersangka tadi waktu Ibu baca Perkap, dilakukanlah pemberkasan ya Bu ya? Mohon maaf diulangi. Yang diproses due process of law tadi kan Ibu jelasin tentang proses penyelidikan dan penyidikan. Ya. Pemeriksaan saksi, mengumpulkan alat bukti di situ dan penetapan tersangka. Nah, ketika tersangka sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian, di situ kan di Perkap tadi Ibu bacakan ada yang namanya pemberkasan ya. Penyerahan berkas perkara, betul. Diserahkannya kemana itu, Bu? Penyerahan berkas perkara itu dari penyidik ke penuntut umum. Jadi sebetulnya terkait dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, ya, bahwa ada 2 tahapan. Baik. Ketika BAP sudah lengkap, maka diserahkan dari penyidik ke penuntut umum. Baik. Ketika sudah dinyatakan lengkap, maka akan diikuti dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Dan kalau tidak lengkap? Kalau tidak lengkap, maka merujuk pada ketentuan di dalam KUHP pasal 110 dan 138. Ya. Kalau di dalam KUHP itu sendiri dikatakan sebagai pra penuntutan. Baik. Dan diberikan surat P19 ya kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau memang belum lengkap petunjuk dari jaksa atau bagaimana Bu? Kalau masalah kode itu masalah internal dari kejaksaan. Siap. Karena di dalam KUHP tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Baik. 18, 19 dan sebagainya. Baik.
Nah, setelah dikembalikan berkas karena tidak lengkap, apakah ada batas waktu, Bu, yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk menyerahkan kembali berkas tersebut sesuai undang-undang? Mohon izin. Ya, silakan, Bu. Dalam ketentuan pasal 110 dikatakan bahwa penyidik akan menyerahkan berkas berita acara pemeriksaan tersebut, berkas perkara, ke penuntut umum. Di 110 dikatakan bahwa dalam jangka waktu 14 hari dan penuntut umum tidak mengembalikan, itu dianggap lengkap. Atau sebelum 14 hari sudah keluar surat dari penuntut umum sudah lengkap. Tapi dalam ketentuan pasal 138 dikatakan bahwa dalam jangka waktu 7 hari penuntut umum itu mengembalikan berkas perkara kepada penyidik ketika sudah dilakukan penelitian, artinya berkas ini lengkap atau tidak. Baik. Dan kalau tidak lengkap dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Nah, dari petunjuk tersebut maka kewajiban dari penyidik dengan jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari harus sudah menyampaikan berkas yang dilengkapi tersebut kembali kepada penuntut umum. Dan apabila dalam 14 hari udah lewat dan tidak dikembalikan oleh penyidik, adakah apa lagi yang diatur oleh undang-undang, Bu, jika itu Kalau terjadi? merujuk kepada ketentuan yang kuhap, Ya. sebetulnya tidak ada jangka waktu ketika berkas itu bolak-balik. Namun kalau kita melihat pada aspek keadilan, Ya. tentunya ini tidak adil. Jadi harus ada suatu kepastian hukum supaya hukum itu adil. Dan Baik. harusnya ditetapkan normanya berapa lama jangka waktunya untuk penetapan, untuk bolak-baliknya berkas ini. Karena kalau melihat ketentuan 110, 138 hanya disebutkan seperti yang tadi saya sampaikan. Baik. Pertanyaan saya berikutnya, saudari ahli, bisa tolong jelaskan bagaimana definisi alat bukti sesuai pasal 184 KUHP? Kalau di 184 KUHP itu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Baik, makasih ahli. Dan bagaimanakah tentang keterangan saksi? Saksi apakah yang dimaksud sebagai alat bukti berdasarkan 184? Apa definisinya gitu? Kalau merujuk pada ketentuan pasal 185, Iya, keterangan saksi 185. di 185 adalah kalau alat buktinya di 184, Iya. keterangan saksinya di 185. Saksi adalah yang melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65, Iya. itu termasuk saksi yang tidak mendengar, tidak mengetahui sendiri. Begitu juga di dalam Perkap pun disebutkan nomor 6, Perkap nomor 6 tahun 2019, mohon izin yang mulia. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang dia dengar, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri, termasuk yang tidak selalu dia sendiri, tidak dia dengar sendiri, mohon maaf, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jadi tidak selalu didengar sendiri, dilihat sendiri, atau dialami sendiri. Baik, pertanyaan saya yang terakhir adalah apabila polisi ada 20 keterangan saksi atau banyaklah keterangan saksi, ya lebih dari satu, tapi saksi itu semuanya nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu langsung, dan juga tidak pernah dengar dari orang lain, tidak tahu kejadian itu dari orang lain, nggak pernah lihat dari orang lain, ya cuma dia ambilin aja keterangannya dan jawabannya tidak tahu dalam pertanyaannya. Apakah itu keterangan saksi menurut pasal 185 KUHP? Kalau kembali kepada saksi, Siap. tentang saksi ini rumusannya memang diatur dalam 185. Baik. Tapi dengan adanya uji material di Mahkamah Konstitusi tentunya mengikuti ini. Tapi untuk penilaian terkait dengan saksi ini adalah satu, nanti mohon maaf, Pak Hakim yang akan menilai Baik. persesuaian saksi satu dengan saksi lain, persesuaian saksi satu dengan barang bukti, salah hidup dan kesusilaan saksi tersebut, dan alasan saksi itu memberikan. Baik. Pertanyaan saya terakhir, Bu Ahli. Apabila
tadi kan Ibu Ali bilang untuk menjadi seseorang jadi tersangka tuh harus punya minimum 2 alat bukti ya. Salah satu buktinya berdasarkan 184 tadi Ibu Ali sudah bilang adalah keterangan ahli situ. Apabila alat bukti itu dibuat, diadakan baru setelah penetapan tersangka, apakah itu sah? Jadi ketika penetapan tersangka belum ada alat buktinya, diadakan pra-peradilan atau diadakan upaya hukum, terus diadakanlah alat bukti tersebut. Setelah penetapan tersangka, apakah itu sah atau tidak sih kalau berdasarkan hukum formil? Mungkin Silakan. penjelasan lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam hukum acara formil ini adalah terkait dengan prosedur. Baik, silakan. Dan semuanya harus dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Ya. Nah, ketika tidak dipenuhinya satu, maka akan menyebabkan cacat formil. Baik, oke, terima Jadi kasih. tentunya akan berkelanjutan menjadi cacat formil. Baik, Demikian. terima kasih. Pengamatan Ibu ya. Ahli, saya ingin bertanya, ini masih ada kaitannya dengan 184. Ini saya katakan bahwa ada sebuah lembaga karena yayasan di sini terdapat dugaan, ya, dugaan perbuatan